Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya ya. Nah, kemarin teman-teman mungkin sudah melihat atau mengikuti penjelasan di awal ya mengenai dua industri besar yaitu affiliate marketing dan network marketing. Nah, buat teman-teman yang kemarin belum sempat lihat atau terlewat ya bisa cek ya di atas ya linknya. Nah, itu nanti teman-teman bisa lihat juga. Jadi, saya menjelaskan kemarin itu dua industri besar untuk bagaimana teman-teman bisa mendapatkan penghasilan. Nah, oke, sekarang saya mau menjelaskan satu industri lagi, yaitu industri asuransi. Di sini juga teman-teman bisa dapatkan penghasilan. Nah, mungkin banyak teman-teman yang bertanya, ini kan asuransi saya nggak suka ya, banyak yang kurang suka dengan asuransi. Padahal, padahal asuransi itu sangat penting ya teman-teman. Jadi kenapa pemerintah mengharuskan kita ambil BPJS atau pemerintah mengharuskan semua perusahaan bahkan semua karyawannya di backup oleh BPJS. Ya, itu karena memang pemerintah juga tahu bahwa asuransi itu sangat penting buat melindungi baik kesehatan, jiwa, bahkan banyak macam ya industri asuransi itu bukan hanya kesehatan atau jiwa, ada umum, ada project, ya, ada shipping dan lain-lain. Nah, eh, saya baru saja bertemu teman saya, belum lama ini bertemu dengan teman saya yang patah bahunya gitu ya, bagian tangan atasnya lah itu karena ditabrak. Nah, untungnya dia sudah punya asuransi teman-teman. Bayangkan kalau dia belum punya, itu besar sekali biaya untuk eh, jahit, pasang pen dan lain-lain itu. Nah, jadi memang setiap orang itu perlu asuransi minimal jiwanya ya untuk menjaga perlindungan jiwanya itu minimal lah. Walaupun sebenarnya selain itu ya kesehatan dan lain-lain itu sangat penting juga, yang punya rumah, punya kendaraan itu juga penting ya karena itu buat menjaga kalau sampai ada apa-apa. Nah, ini akan diberikan penggantian oleh perusahaan asuransi. Ya, saya sendiri bukan agen asuransi ya teman-teman ya, bukan. Cuma saya ada teman lah, beberapa teman saya, kemudian juga istri saya juga sebelumnya menghandle asuransi juga gitu ya. Nah, kita coba masuk ke penjelasan atau seperti apa sih bisnis asuransi ini gitu ya. Nah, ini nanti teman-teman yang sudah memang berkecimpung di asuransi dan mungkin saya ada kekurangan atau apa ya boleh di komen ya, silakan tambahkan. Eh, Oke, asuransi itu ada banyak macam teman-teman. Nah, ada asuransi syariah dan konvensional. Kemudian juga ini ada yang memberikan perlindungan jiwa, kesehatan, kan juga untuk kendaraan ya, kendaraan. Yang tadi seperti saya jelaskan, ada juga shipping, ada rumah dan macam-macam banyak. Bahkan berkembangnya zaman ini ada produk asuransi online atau mungkin disebut juga asuransi receh gitu ya. Intinya adalah asuransi ini adalah yang minim, nggak terlalu banyak harus dapatkan penjelasan, jadi mudah dimengerti sama calon customernya, calon consumer atau calon nasabahnya gitu ya. Jadi ini kita kayak belanja online aja, tinggal pilih-pilih, oh iya saya mau yang ini nih, langsung daftar gitu. Itu ada seperti itu teman-teman. Kemudian em, ini juga kalau teman-teman mau menjual asuransi ya disebut sebagai agent atau pemasar asuransi, itu biasa disebut agen asuransi lah. Jadi ini bisa seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan di mana kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi. Jadi mereka bukan karyawan dari perusahaan asuransinya, tetapi mereka memasarkan, bertugas memasarkan dan mendapatkan komisi ya. Jadi seperti kemarin itu affiliate marketing gitu ya, dia menjualkan kemudian dapat komisi ya. Ini juga mirip-mirip seperti itulah. Oke.
Kemudian apa sih tanggung jawab dan peraturan untuk agen asuransi ya? Tanggung jawab agen asuransi itu lumayan banyak teman-teman. Mereka harus bisa menjelaskan dengan baik produk asuransi, menjual produk dengan cara yang benar. Nah, kenapa banyak masyarakat yang asuransi saya nggak suka atau apa gitu? Karena ada dua hal sih ya. Bisa jadi dari sisi agennya, bisa jadi juga dari sisi ya nasabahnya sendiri gitu ya. Kalau dari sisi agen, biasanya agennya kurang mengerti, kemudian dia udah berusaha menjual kan biar langsung dapat uang gitu ya. Walaupun dapat pelatihan, tapi mungkin dia kurang mengerti sehingga penjelasannya tidak lengkap dan membuat ada yang celah di situ, ada celah di mana oh harusnya ini tercover, atau nasabahnya berpikir bahwa oh saya harusnya di cover nih untuk hal ini, tetapi ternyata tidak tercover. Nah itu karena penjelasannya ada yang kurang biasanya gitu. Nah ini kan wajah dari perusahaan asuransi itu sebenarnya tergantung dari agen-agennya ini. Kalau agennya salah menjelaskan, otomatis ya asuransi ini tercoreng gitu kan. Nah jadi memang sebagai agen asuransi itu tanggung jawabnya itu cukup berat gitu ya. Kemudian juga ada juga tapi dari sisi nasabahnya juga kadang-kadang nggak mau tahu. Ya udahlah saya ikut aja gitu ya. Mungkin dia punya uang ya saya taunya begini. Tapi ntar begitu kejadian ada masalah, nah rame gitu kan. Nah ini yang suka jadi masalah. Jadi itu yang membuat asuransi juga kurang bagus kelihatannya di masyarakat. Walaupun makin lama masyarakat ini kan makin pinter, makin ngerti ya bahwa oh iya kita butuh asuransi gitu sebenarnya. Oke. Menurut peraturan pemerintah nomor 73 tahun 92 pada pasal yang ke-27 ada beberapa peraturan mengenai agen asuransi. Jadi kamu yang jadi agen asuransi hanya bisa menjual ya satu perusahaan asuransi, karena kalau banyak itu nanti bisa mix up, eh, produknya beda apa segala macam, itu kan bisa kurang baik gitu ya. Makanya dibatasi hanya satu perusahaan asuransi. Nah, kemudian juga ada ikatan perjanjian keagenan antara kamu dengan perusahaan asuransinya, karena kamu sebagai wajah dari perusahaan asuransi tersebut gitu kan di mata nasabah atau customernya. Nah, kemudian perusahaan asuransi juga bertanggung jawab atas semua tindakan yang berhubungan dengan pembelian, pendaftaran atau proses transaksi asuransi. Artinya mereka harus melatih agen-agennya gitu kan. Nggak boleh sembarangan ya. Nah, kemudian wajib memberikan informasi mengenai penawaran produk asuransi secara akurat dan jelas. Jadi agen itu wajib, jadi harus mengerti produknya. Nah nanti kita lihat lebih lanjut apa aja sih yang harus dikerjakan oleh atau skill-skillnya ya untuk agen asuransi ini miliki gitu ya. Oke, yang pertama itu jago komunikasi teman-teman. Produk asuransi itu kompleks ya. Karena itu harus bisa agennya itu harus bisa menjelaskan produk secara jelas, mudah dipahami oleh oleh konsumennya, oleh nasabahnya ya, calon nasabahnya. Jadi biar calon nasabahnya ini tertarik, bagaimana saya perlu perlindungan buat dirinya, buat rumahnya atau apa. Jadi biar jelas itu harus komunikasi ya. Nah, komunikasi itu kalau salah bisa repot. Kemudian selain jago komunikasi, tentu ya harus paham produk, betul kan? Kalau kalau jago komunikasi, ngomongnya pinter gitu, tapi produknya dia tidak menguasai, ntar salah-salah menjelaskan juga bermasalah, ya kan? Nah, yang pasti ya harus semangat belajar gitu, karena produk asuransi ini benar-benar banyak perubahan gitu, maksudnya sering berubah mengikuti zaman, mengikuti kebutuhan. Jadi entar ada produk baru, informasi baru, pendekatan kepada calon nasabah itu terus berkembang sesuai dengan segmen pasar tentunya ya. Jadi itu harus dipelajari terus menerus perubahan-perubahannya itu, biar penjelasan kepada calon nasabahnya itu clear, jelas ya. Kemudian harus ada kecerdasan emosional. Nah ini nih dia,
Kenapa perlu kecerdasan emosional ya? Karena kalau hanya paham produk belum tentu tertarik beli, kemudian juga mereka paham tidak tertarik, terus bagaimana kita membangun kedekatan emosional nih. Makanya kalau asuransi ya, yang ada agen asuransi itu biasanya tidak bisa online ya, karena itu, karena harus ada kecerdasan emosional ya, itu akan lebih baik gitu kalau misalnya punya emosionalnya atau keterikatan atau hubungan yang baik, itu biasanya akan lebih lancar dibandingkan kalau online itu biasanya kurang gitu ya. Ini akan lebih baik kalau misalnya ada hubungan emosional karena berhubungan dengan kepercayaan teman-teman. Kemudian gigih, jadi harus gigih karena di pemasaran produk itu nggak mudah ya, bukan cuma di asuransi sih sebenarnya. Di Kalau sebagai sales apapun ya sama ya, harus punya mental yang kuat karena kita banyak menawarkan ya, banyak yang menolak juga gitu kan. Kita dapat ada target tapi bagaimana kita mencapai target itu, kita ditolak ya, itu bina hubungan dan lain-lain nih. Bagaimana menjual dengan baik, yaitu harus punya hubungan teman-teman. Oke, nah inilah skill-skill yang harus dimiliki oleh agen asuransi. Nah sekarang kita lihat seberapa besar sih industri asuransi itu. Industri asuransi ini besar sekali teman, makanya penghasilan dari agen asuransi itu besar-besar gitu ya, kalau yang berhasil tentunya ya. Memang nggak semua agen berhasil, tapi agen yang berhasil itu wah luar biasa, itu penghasilannya besar. Saya punya teman yang ya dia pintar menjual juga, kemudian punya tim sehingga sering jalan-jalan ke luar negeri, itu juga ada ya. Nah kemudian berapa besar ini, diperkirakan besarnya sekitar 1,28 triliun dolar, bukannya miliar lagi, triliun teman-teman ya. Jadi jauh sekali bedanya dengan yang industri yang lain ya, yang dua industri lain yang saya sebutkan sebelumnya. Kalau dirupiahkan berapa? Ini 19.200 triliun. Luar biasa, besar sekali ya. Nah, saya dapat dari mana? Ya tentu dari Google ya. Bukan saya yang mengada-ngada, ini saya cek dari Google. Kemudian mungkin teman-teman bertanya, oh iya saya mau dapat penghasilan besar nih, saya punya yang tadi, skill-skill tadi, kayaknya saya bisa, saya gigih lah istilahnya, mau pelajarin. Bagaimana caranya? Nah ini dia. Ada beberapa yang perlu dikerjakan sebelum menjadi agen ya teman-teman. Yang pertama tentu pilih dulu perusahaan asuransi yang bagus, karena eh, asuransi itu banyak ya, perusahaan asuransi banyak, dan biasanya sih cocok-cocokan juga ya. Kemudian perlu dilihat lah yang kredibel yang mana, latar belakang perusahaannya, terus ya nanti teman-teman bisa pelajari gitu perusahaan-perusahaan ini, kemudian kalau jadi agen ini keuntungannya apa dan lain-lain gitu ya. Eh, Kemudian kalau misalnya sudah dipilih satu yang cocok, nah ini harus daftar daftar keagenan ya. Ini mendaftar ini, kemudian pilih asuransinya yang apa, karena asuransi tadi kan banyak macam ya. Kalau misalnya kesehatan dan jiwa ya udah khusus kesehatan dan jiwa misalnya. Kalau kendaraan ya khusus kendaraan, dan kalau umum ya umum gitu ya, general insurance ada juga, project project biasanya. Nah, itu atau ada juga gabungan satu atau dua atau gitu ya. Tapi intinya kalau misalnya kita memilih, yaitu biasanya biar terarah. Kalau kita sudah punya skillnya di situ, semakin kita pelajari semakin baik gitu kan, kita menjelaskan ke calon nasabah. Nah kemudian setelah mendaftar dan diterima ya, nah ini sudah pasti harus mengikuti pelatihan dulu teman-teman, dan itu harus diikuti dan belajar, harus gigih belajarnya, harus mau mempelajari ya. Nah nanti akan dikasih tahu caranya bagaimana sih produknya, kemudian bagaimana cara memasarkan. Nah itu standar, harus dipelajarin dulu. Oke. Nah oke, berikutnya adalah harus mendapat sertifikat AAJI, yaitu Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Ini setiap tahun harus mengikuti AAJI ini. Nah untuk
teman-teman yang baru pertama biasanya dari perusahaan asuransinya akan memberikan free lah, bisa ikut AAJ ini itu kalau yang pertama. Tapi kalau misalnya gagal mungkin harus bayar ya, tahun-tahun berikutnya harus bayar sendiri. Nah ya itu mungkin nanti teman-teman bisa cari tahu detailnya dari perusahaan yang teman-teman pilih gitu ya, mau masuknya ke perusahaan yang mana. Oke, ini adalah cara menjadi agen asuransi. Nah kemudian keuntungannya bagaimana? Nah sebagai agen asuransi nih ya, ya kalau dari penjelasan yang tadi teman-teman kan, eh, nggak semua orang tuh bisa gitu karena skillnya cukup banyak yang diperlukan untuk jadi agen asuransi, sehingga ini komisinya tinggi teman-teman untuk agen asuransi ini ya. Jadi tapi tentu tergantung berapa polis yang berhasil dijual. Jadi semakin pinter menjual, ya tentu makin besar penghasilannya gitu ya. Oke, kemudian besarnya itu komisinya tergantung, beda-beda perusahaan, beda produknya juga. Nah itu, nah tapi rata-rata dihitung berdasarkan ya, API ya, annual premium income biasanya seperti itu. Nah contohnya, misal kamu nih udah jadi agen, kemudian menjual ke 25 nasabah dengan premi masing-masing 1 juta per bulan, misalnya contoh ini ya. Kemudian premi tahunannya itu berarti kan 12 juta, 1 juta kali 12 juta. Nah, kemudian ini kalau dari perusahaan itu ada perhitungan lagi, manfaat investasinya berapa nih per tahunnya. Nah, ini adalah yang menjadi dasar perhitungan. Karena kan ada pembagian keuntungan juga gitu ya, sehingga nggak full dihitung untuk komisinya. Eh, nah, tapi ini balik lagi tergantung dari perusahaannya ya. Oke, ini contoh misalnya tadi ya dapat 25 nasabah, kemudian masing-masing di 8 juta per tahun. Berarti karena hitungannya dalam 1 tahun 25 kali 8 juta itu 200 juta. Nah, kalau 200 juta dapat komisi 30%, maka dapat 60 juta per tahun atau sekitar 5 juta per bulan. Nah, itu kalau teman-teman bisa punya 25 nasabah. Tapi kalau yang pinter menjual itu bisa dapat 50, 100. Wah, luar biasa sekali kan penghasilannya gitu. Nah, belum nanti dapat reward ya banyak keuntungannya. Oke. Nah, nah ini jadi teman-teman itu kalau di perusahaan asuransi itu karena tantangannya gitu kan ya, harus belajar skill dan lain-lain, menjual. Nah ini yang teman-teman bisa dapat insentif, hari libur, jalan-jalan gratis dan macam-macam gitu ya, keuntungan-keuntungan dari reward-rewardnya itu. Kemudian keuntungan menjadi agen asuransi. Yang pertama teman-teman, ini tanpa modal. Jadi kalau yang sebelumnya affiliate marketing, network marketing itu butuh modal, walaupun ya relatif kecil tapi bisa juga jadi besar ya, tergantung yang diikuti ya, affiliate dan network marketingnya. Nah kalau di asuransi jiwa ini seperti melamar kerja teman-teman, hampir dikatakan tanpa modal ya, tanpa modal. Kemudian waktunya fleksibel, penghasilan bisa besar tergantung penjualan ya, pasti tergantung penjualan semuanya gitu ya, karena kita marketing, sales gitu ya. Nah kalau teman-teman yang berpikir bahwa aduh saya mah nggak bisa sales, nah itu mungkin perlu berpikir ulang teman-teman. Biar bagaimanapun semua orang adalah sales, minimal buat dirinya sendiri ya, menjual, melamar kerjaan itu sebagai apa, sebagai admin IT atau sebagai apa, itu pun harus ada yang kita jual gitu kan. Oh punya sertifikat, punya apa, itu kan menjual gitu teman-teman ya, walaupun caranya bagaimana. Nah kalau yang ini kita ya menjual, salah satunya lah dengan berbicara gitu ya. Kemudian kesempatan mendapatkan pelatihan, nah itu dia. Jadi kalau bagusnya adalah di sini dilatih yang tadinya mungkin kurang bisa bicara. Nah, di sini akan dilatih bagaimana bisa berbicara dengan baik. Ya, buat menjual tentunya kan otomatis harus menjual. Walaupun sekarang sudah ada yang online, teman-teman, tetapi tetap
yang hubungan itu penting. Jadi biasanya kalau yang online itu kan langsung, biasanya dari customer langsung atau nasabahnya ya langsung ke perusahaan. Nah, kalau lewat agen pasti otomatis agennya ya harus ada komunikasi lah, gitu kan, akan lebih baik kalau ada komunikasi. Jadi akan dapat pelatihan-pelatihan. Nah, inilah suatu keuntungan. Kemudian kalau di asuransi itu bukan hanya bisa menjual perorangan, teman-teman. Ada asuransi-asuransi yang bisa dijual ke perusahaan. Nah, kalau ke perusahaan biasanya itu besar ya, teman-teman. Nah, anggaplah misalnya asuransi jiwa gitu. Asuransi jiwa di satu perusahaan ada 50 karyawannya, semuanya ikut. Nah, dibandingin kita jual satu-satu kan. Nah, itu udah kelihatan bedanya gitu ya. Kemudian juga menjual kendaraan, asuransi kendaraan juga sama. Satu perusahaan punya berapa kendaraan. Nah, itu kan beda dengan satuan gitu ya. Oke, kemudian ya udah pasti yang tadi tuh, selain dapat penghasilan juga ada insentif jalan-jalan ke luar negeri secara gratis. Nah, ini biasanya teratur, teman-teman, buat agen-agen asuransi itu. Nah, tentu ada kekurangannya ya. Kalau ada kelebihan ya ada kekurangan. Kekurangannya apa nih? Nah, ini kan biar balance gitu ya. Kalau nggak ada kekurangannya nggak ada gitu. Biasanya pasti ada, selalu ada dua sisi. Yang pertama adalah harus jago komunikasi, teman-teman. Nah, harus jago komunikasi ya. Tadi bikin chemistry dengan nasabah atau segala macam gitu kan, harus. Nah, ini dia kecerdasan emosional. Harus ada chemistry, membuat chemistry dengan pelanggan itu bagaimana caranya dengan nasabah, calon nasabahnya. Semakin kita punya hubungan yang baik, nah itu akan lebih membuat mudah untuk terjadi closing, closing penjualannya ya. Kemudian karena produk asuransi ini banyak yang kompleks, teman-teman. Nah, ini harus mau mempelajari ya, harus mau belajar terus. Ini ya memang ekstra kalau jadi agen asuransi. Makanya hasilnya besar, teman-teman ya. Penghasilannya besar gitu. Nah, kemudian juga harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap klien atau nasabah. Nah, ini dia. Kadang-kadang yang berat itu yang ini nih, teman-teman. Karena sekali teman-teman jadi agen asuransi, punya nasabah, nasabah ini berarti kan menjadi tanggung jawab teman-teman, ya kan. Kalau ada masalah, dia mau klaim mau apa ya, teman-teman harus bantu, harus mau, jangan nggak ya. Kalau sudah di closing kemudian ditinggalin begitu ya, biasanya nanti nggak akan lanjut. Padahal ini kan dia setiap tahun itu biasanya harus berulang-berulang, ya kan. Nah, jadi sebaiknya teman-teman yang mau jadi agen pun ya harus punya hmm, bisa dibilang rasa tanggung jawab atau keinginan pengabdian lah gitu ya, pengabdian. Karena ini melayani klien atau nasabah ini yang biasanya paling berat. Kalau menurut saya sih belum pernah jadi agen, tapi kalau saya melihat teman-teman saya yang jadi agen ya, ya menurut mereka yang berat yang ini gitu ya. Tapi worth it lah kalau penghasilannya besar gitu kan. Ya, itu yang bisa saya jelaskan, teman-teman ya. Nah, untuk dari sisi industri asuransi, nothing is more important than your life and your ability to make a living. Nah, jadi nggak ada yang lebih penting daripada hidup kamu dan bagaimana kemampuan kamu untuk mencari penghasilan gitu kan, membuat kehidupan. So, it make good sense to ensure your greatest asset, you. Ya, jadi sangat masuk akal untuk mengasuransikan aset yang terbesar untuk Anda, yaitu jiwa Anda gitu kan. Anda sendiri, minimal jiwa, teman-teman ya, harus ada asuransinya ya. Oke, ini penjelasan saya. Jadi sudah ada 3 industri besar ya. Nah, oke, saya mau menjelaskan nih, teman-teman. Ada satu bisnis, ya ini gabungan dari 3 industri besar tadi nih. Dari affiliate marketing, network marketing, dan insurance, asuransi. Jadi tujuannya adalah apa? Mengambil keuntungan dan meminimalkan kekurangan dalam menjalankan salah satu dari ketiga bisnis. Apa aja sih keuntungannya ya? Kita coba nih. Oke, keuntungan bisnis model ini
gabungan dari tiga industri besar tadi yang sampai triliunan, 19.000 triliun lebih ya salah satunya ya. Oke, ini apa aja sih? Ini dia. Yang pertama, pastinya ini modal relatif kecil. Jadi dari tiga industri tadi kan teman-teman sudah lihat bahwa relatif kecil lah, atau terjangkau. Kalau yang saya bisa katakan ya relatif, karena relatif itu eh, tergantung gitu ya. Tapi rata-rata ini terjangkau modalnya. Nah, kemudian waktu mengerjakan juga fleksibel ya. Dari ketiga industri yang sudah saya jelaskan semua sama. Waktu mengerjakannya sebenarnya fleksibel. Tapi kalau misalnya bisa full time itu akan sangat baik. Kemudian penghasilannya bisa sangat besar. Betul sekali. Dari ketiga bisnis tersebut juga sama, penghasilannya bisa sangat besar. Jadi ini adalah mengambil hal-hal yang baik-baiknya nih, yang dari ketiga industri tersebut dan mengurangi yang kekurangannya gitu kan. Nah, kemudian kesempatan mendapatkan pelatihan, betul. Kesempatan mendapatkan pelatihan sudah pasti ada pelatihan-pelatihannya. Kemudian juga bagi teman-teman yang berhasil ya, banyak penjualannya, otomatis bisa mendapatkan wisata ke luar negeri gratis. Bahkan bisa mendapatkan wisata religi atau umroh atau ke Holy Land gitu ya. Kemudian juga bisa mengembangkan kepribadian, karena di bisnis seperti ini kan kalau misalnya teman-teman berhubungan dengan orang lain, banyak berhubungan dengan orang lain, otomatis kepribadian teman-teman akan meningkat ya. Kemudian juga mendapat proteksi jiwa sebagai nasabah, karena ada hubungannya dengan asuransi. Tapi di sini teman-teman bukan sebagai agen, bukan sebagai agen, berbeda ya. Kalau yang tadi di industri asuransi adalah teman-teman sebagai agen. Tapi kalau di sini teman-teman sebagai nasabahnya. Jadi jalankan bisnis tapi dapat asuransi. Nah, asik kan? Oke, kemudian sistemnya itu binary. Nah, untuk teman-teman yang biasa di network marketing pasti tahu bahwa binary itu paling simple ya, paling simple dan bukan piramid. Karena kalau cuma satu jalur itu biasanya piramid gitu ya. Tapi kalau dua itu artinya apa? Satu orang itu minimal harus punya dua sistem, dua tim. Kalau cuma punya satu tim, dia bisa kebalap sama yang di bawahnya gitu kan. Yang di bawahnya punya dua tim yang besar, maka dia akan lebih penghasilannya, sehingga bukan piramid. Itu. Kemudian ini juga bisa dijalankan online dan offline. Nah, tapi memang lebih banyak online, teman-teman, kalau yang saya mau jelaskan ini. Ini online karena apa? Karena salah satu keuntungannya ini adalah asuransi yang simple, yang sederhana. Jadi tidak harus mendapatkan penjelasan yang kompleks. Kalau misalnya yang asuransi standar itu kan kompleks ya produk-produknya, dan agennya harus dilatih benar-benar semua produknya itu apa, keuntungan, kerugian, dan itu banyak sekali yang harus dimengerti, banyak sekali poin-poinnya yang harus dijelaskan ke customernya. Nah, kalau ini tidak simple gitu ya, jadi bisa online. Tapi offline akan sangat baik juga karena bisa lebih hubungannya lebih erat lah gitu ya, karena ini adalah bisnis secara tim, karena network binary ya, network jaringan. Nah, kita membuat jaringan itu akan lebih baik kalau punya hubungan chemistry yang baik dengan tim gitu. Oke, nah ini dia yang paling menarik teman-teman. Ini berhasil atau tidak berhasil, modalnya bisa kembali gitu kan. Kalau ya walaupun kecil ya, walaupun relatif terjangkau, tapi kalau misalnya bisa balik itu kan enak gitu ya. Nah, tentu ada aturannya bagaimana itu bisa kembalinya ya. Nanti ini model ini bukan model sih sebenarnya, bisnis yang ini nih yang saya mau jelaskan ini teman-teman, ini belum mulai, baru mulai di Juni awal ini, tetapi belum saat ini yang waktu saya posting video ini belum mulai. Ini akan mulai sebentar lagi. Jadi teman-teman
masih masuk menjadi orang awal, ya, jadi tim awal lah. Nah, jadi bisa kembangkan di daerahnya masing-masing karena Anda adalah orang-orang awal, kamu orang-orang awal ya. Oke, saya karena ini belum benar-benar launching, ini sekarang ini masih dalam kondisi memasukkan atau pendaftaran awal, orang-orang awal ya. Nah, kalau teman-teman ada yang tertarik mau jadi leader di bisnis ini, karena ini adalah bisnis yang akan jangka panjang, ini bekerja sama dengan suatu perusahaan grup yang besar, legalitasnya sudah lengkap, kemudian juga dari karena ini asuransi ya dari OJK itu ya, OJK sudah lengkap, kemudian karena ini online, Menkominfo juga sudah ada, jadi secara legalitas aman, tenang, ini jangka panjang. Nah, karena ini belum mulai, saya tidak bisa jelaskan secara umum ya lewat YouTube ini. Jadi ya bagi teman-teman yang tertarik nanti bisa hubungi saya di link di bawah ini ya. Nanti ada saya bisa jelaskan secara langsung baik lewat live maupun nanti rekamannya sebenarnya saya sudah siapkan tetapi belum bisa saya publish lah istilahnya seperti itu. Oke, selain kelebihan pasti ada kekurangan ya, betul sekali ada. Oh bukan, yang tadi ada kelebihan dan kekurangan, sekarang ini enggak sama teman-teman, ada kekurangannya tentu ya. Kekurangannya apa? Ya tetap perlu modal walaupun relatif kecil ya dan bisa kembali utuh 100% semuanya, tapi tetap kalau kamu mau bisnis ya kamu harus modal dulu gitu kan, nggak bisa free. Kalau free itu ya itu tadi harus punya skill dan ya melamar ke insurance atau pekerjaan gitu kan. Nah berbeda dengan yang model bisnis ini harus tetap ada modal yang dibutuhkan. Kemudian waktu ya, kalau namanya bisnis tentu ada waktu yang kita harus sisihkan untuk kerjakan, tapi memang fleksibel ya, tadi dikatakan fleksibel, tapi tetap butuh waktu ya, nggak bisa langsung oh saya keluarkan uang ya udah saya mau nggak usah kerjakan dapat penghasilan, nggak bisa teman-teman. Tetapi untungnya karena sistemnya binary, ada sistem spillover ya, karena ini gabungan dengan network marketing. Oke, kemudian yang berikutnya harus ada komitmen untuk mau sukses. Kalau ada komitmen kan teman-teman mau kerjakan artinya ya, dan biar senang. Kalau saya kenapa senang dengan bisnis model ini, karena tidak ada beban teman-teman. Teman-teman bisa nyoba bisnis ini, dapat asuransinya dan uangnya bisa balik. Nah, di mana coba bisnisnya seperti itu? Kalau misalnya teman-teman mau bangun bisnis yang lain kan pasti harus keluar modal ya, biasanya hilang gitu kan. Nah, kalau di sini nggak bisa kembali ya, tentu diharapkan teman-teman jalankan bisnisnya, dapat penghasilannya, dan makin lama makin besar kita bisa dapat penghasilan sama-sama, dan juga masing-masing modalnya bisa balik, jadi nggak ada beban gitu ya. Oke, itu saja dari saya untuk kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia mendengarkan saya, dan silakan untuk yang teman-teman mau like dan subscribe, karena saya akan jelaskan berikut-berikutnya mengenai bisnisnya ya setelah nanti launching. Dan mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya mengenai affiliate, mengenai network marketing, mengenai insurance, saya akan jawab juga semampu saya. Tapi sebaiknya kalau teman-teman bisa mulai fokus nih ke yang bisnis yang akan mulai ini nih, karena ini kesempatan yang luar biasa. Teman-teman akan jadi orang-orang awal. Oke, itu saja dari saya. See you.